Pernahkah kamu melihat iklan paylater yang bisa membuat kamu beli barang sekarang, bayarnya nanti? Tetapi tunggu dulu, ini beneran solusi atau justru jalan pintas buat kamu terjebak dunia simulasi? Sama seperti TikTok. Ketika kamu scroll TikTok, kamu melihat video yang bikin kamu berpikir, hidup orang-orang di TikTok kenapa sempurna sekali? Sebenarnya yang kamu lihat itu bukan realitas atau keadaan sebenarnya. Itu namanya hyperrealitas. Hari ini kita akan ngobrolin soal bagaimana paylater dan TikTok jadi mesin penghasil hiperrealitas atau dunia simulasi, dan bagaimana ini berefek ke hidup kita. Mari kita mulai dari teorinya dulu. Ada seorang filsuf Prancis bernama Jean Baudrillard yang memperkenalkan konsep hiperrealitas. Dia bilang, hiperrealitas adalah situasi di mana simulasi atau gambaran tentang kenyataan menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Bukan cuma kesulitan membedakan mana yang asli dan palsu, tapi kita malah lebih percaya pada yang palsu. Ini adalah dunia di mana representasi, gambar, simbol, atau bahkan media sosial menjadi lebih penting daripada kenyataan yang sebenarnya. TikTok adalah gambaran yang sempurna dari hiperrealitas. Setiap video yang kita nonton, setiap gambar yang kita lihat, telah melalui proses editing dan membuat segala yang terlihat lebih sempurna. Namun, kita menganggapnya sebagai kenyataan, dan kemudian mulai membandingkan hidup kita dengan apa yang kita lihat di layar. Dan paylater mengusung sebuah simulasi dari kenyamanan finansial yang menyediakan sejumlah uang untuk dibelanjakan, sebuah citra yang membuat kita percaya bahwa kita mempunyai uang. Dilansir dari data Indonesia ID bahwa pengguna TikTok terbanyak di dunia adalah Indonesia, melebihi Amerika Serikat hingga Rusia. Per Juli 2024, Indonesia memiliki 157,5 juta pengguna TikTok. Coba kita bahas beberapa tren di TikTok. Contoh paling gampang, A Day in My Life atau morning routine yang menunjukkan hidup yang terlihat produktif. Dari bangun pagi, minum kopi mahal, meditasi, olahraga, hingga kerja dari tempat yang estetik. Tapi kita tidak tahu bahwa ada bagian hidup mereka yang tidak ditunjukkan. Dan jangan lupa filter. Filter di TikTok itu bisa merubah wajah kamu jadi sempurna dalam hitungan detik. Masalahnya adalah kita mulai menganggap ini sebagai standar kehidupan yang seharusnya. Kita lupa bahwa semua itu adalah potongan kecil dari realitas yang telah diedit, dipoles, bahkan direkayasa untuk menarik perhatian. Ini menciptakan yang namanya standar TikTok. Kita mulai membandingkan diri kita dengan versi ideal yang sebenarnya palsu, dan ini memicu perasaan rendah diri serta kecemasan. Lama-kelamaan, kita merasa yang nyata itu akun media sosial kita, bukan kita sebagai manusia. Ada sebuah cerpen berjudul Cermin Perot yang ditulis oleh Anton Chekhov sekitar tahun 1880-an. Walaupun ditulis sekitar 150 tahun yang lalu, tetapi cerpen ini merefleksikan realitas di zaman sekarang. Cerpen ini bercerita tentang suami istri yang mengunjungi rumah leluhur dan menemukan sebuah cermin perot, yang mana ketika orang bercermin, pantulannya akan tampak buruk. Akan tetapi, nenek moyangnya sangat menyukai cermin perot tersebut, sehingga tidak pernah mau lepas hingga nenek itu mati. Misteri itu pun terkuak, kenapa nenek moyangnya sangat menyukai cermin perot itu. Ketika sang istri yang buruk rupa melihat cermin itu, dia pun menyukainya. Rupanya, meskipun bagi orang lain, cermin perot membuat pantulannya jelek, bagi sang istri pantulannya justru mempesona. Dan zaman sekarang, cermin perot menjelma menjadi filter-filter di media sosial, termasuk filter di TikTok. OJK mencatat jumlah kontrak pembiayaan paylater di Indonesia mencapai 79,92 juta di tahun 2023. Ini meningkat pesat dari tahun 2019 yang hanya 4,63 juta kontrak. Bagaimana tidak, fitur di paylater itu membuat kita tidak perlu bayar sekarang, tapi tanpa sadar kita masuk ke dalam perangkap utang. Kita masuk ke bentuk simulasi kenyamanan finansial yang menyediakan sejumlah uang untuk dibelanjakan, sebuah citra yang membuat kita percaya bahwa kita mempunyai uang. Secara konsep, paylater ini mirip sekali dengan kartu kredit. Bedanya, paylater itu lebih gampang diakses. Asal kamu punya KTP, kamu bisa langsung pakai. Per November 2024, OJK mencatat utang masyarakat Indonesia di paylater mencapai 21,77 triliun dan sebagian besar untuk keperluan gaya hidup.
Jadi, bagaimana caranya supaya kamu tidak terjebak di lingkaran ini? Yang pertama, sadari bahwa apa yang kamu lihat di TikTok itu tidak sepenuhnya real. Semua yang kamu lihat itu sudah diedit, dibuatkan skrip, dan kamu tidak harus hidup seperti standar TikTok. Yang kedua, gunakan paylater dengan bijak. Jangan beli barang cuma karena kamu ingin kelihatan keren di hadapan orang lain. Intinya, TikTok dan paylater itu cuma alat, mereka tidak salah, tetapi kita yang harus lebih sadar menggunakannya. Jangan sampai kita terjebak dalam standar palsu yang cuma bikin kita merasa kurang akan sesuatu hal.